Halo malam teman-teman, kita ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya Dedi Investor Crypto, a.k.a. Dedi Micin. Apa-apa lah. Sekarang di Indonesia nih banyak yang mulai bikin koin ya sekarang. Iya, itu yang gimana kemarin ya? kita bahas kan pintu kemarin ya. Nah ini ada lagi namanya Nanobyte. Nah ini Oh ya tahu gua. Sinar Mas nih. Iya, itu yang rame di itu kan di grup Telegram Indo Checking kan. Indo Checking. Ya, banyak. Banyak di beberapa ini gua lihat di beberapa grup Telegram ya, itu ya rame banget ya. Iya, dia lagi airdrop juga. Ya itu rame tuh. Gimana? Dia waktu kemarin lagi bagi-bagi airdrop deh. Iya. Gue ikut juga tuh. Lumayan lah, dapat Iya. sedikit. Oke. Gua sambil share aja ya. Gua tadi baca-baca idenya. Apa tuh? Light papernya, Pin. Coba. Ini gua sih pertama lihatnya di ini ya. Soalnya kalau gua googling si Nanobyte itu nggak ada sih. Gua malah dapat Instagramnya gitu. Nah di sini Belum. iya, belum ke indeks sama si Google-nya lah. Ini gue lihat yang tadi dibilang sama Alvin nih, menang nggak, Vin? Nggak dapat yang hadiahnya ini, dia tapi kan dapat airdropnya sedikit lah. Oh gitu. Itu airdropnya apa? Ikutan apa? Daftar doang. Daftar, terus referensi teman, dapat lagi gitu. Daftarnya di mana itu, Vin? Di webnya ya? Di webnya, di sini? Kalau nggak salah ya, lupa kemarin. Atau udah nggak ada ya? Apa gimana ya? Daftar. Ya, nah inilah, never mind lah ya. Nah, teman-teman, tadi saya sempat ini ya, sempat baca-baca ya. Baca-baca di light papernya gitu. Gimana kalau kita baca apa namanya? Baca bareng-bareng selewat aja ya. Soalnya ini dikit banget nih si itunya. Cuman 13 lembar. Emang namanya juga light paper. Jadi itu tuh namanya itu Nanobyte, Pin. Nanobyte. Gua nggak ngerti sih di webnya nggak dibilang ini kontraknya apa. Tapi setelah gua cek recek itu BSC itu Binance Smart Chain ketik. Iya kan, bener kan? Dia itu Binance apa jalan di Binance Smart Chain dan dia ada hubungannya sama toko kripto juga. Si Nanobyte itu nih gua loncat-loncat aja ya. Ini gua langsung yang pertama gue lihat biasanya timnya ada orangnya toko kripto juga nih kalau nggak salah nih ya. Nah ini nih yang ini nih ini Utama Pastika ini nih buat teman-teman dia itu pernah kerja di BCG ya. Kalau di kampus gue yang dulu orang yang pinter banget tuh masuknya ke sini. Si Boston Consulting Group katanya 1 tahun tuh cuma 1 orang direkrut waktu dulu gue. Yang IPK-nya harus 4 gitu-gitu lah. Ini kayaknya banyak konsultan, saya nggak ngerti nih, konsultan manajemen gitu ya. Ini terus sama nih COO-nya juga ada. Ini konsultan juga nih, Ati Kerni kalau salah ya. Si ini katanya manajer apa anak. Ini orang Zipmek nih, Vin. Oh iya sih. Sosial media dan community manajernya dia orang Zipmek. Terus ini lead advisornya ini yang orang ini yang apa? Orang Sinarmasnya ini, Pin. Jadi dia itu ini kita lihat ya, penasaran juga gue yang ini tuh kayak semacam Sinarmas banget gitu. Ini yang lead advisornya itu si Fuganto Wijaya nih ya. Dia itu ini tuh komisaris ya dia ya, Pin ya. Sinarmas Financial Service ya. Kayaknya sih. Iya. Ya, board member tuh direktur apa komisaris ya? Eksekutif Oh, sih. ya direktur, sorry salah ya. Dia lulusan luar negeri lah, Cornell University, lulusan Amrik, dan dia sih ini
Ini dia track recordnya CEO. Tapi dia di Sinarmas terus dia. Ini dia mining gitu ya. Cuma biasa miningnya apa, sekarang jadi mining yang lain. Bahasan mining batu bara, mining Bitcoin aja. ini dia kayaknya orang mining, tapi dia orang Sinarmas mungkin udah lama dan sekarang dia menjadi salah satu member board di Sinarmas. Mungkin yang heboh itu gara-gara orang Sinarmasnya ini loh. Ini orangnya si Voganto Wijaya. Ada orang Zipmac juga. CEO-nya masih muda nih, kayaknya cocok sih yang jadi CEO itu harus yang muda dan pintar menurut gua. Jangan yang udah tua kayak gua. Kayak kita investor aja. Energinya masih gede, ya. Pintar. Kok gua lihat tuh tim kualifikasinya timnya bagus, kita ada orang ini juga. Oh, ini yang dari Tau Crypto ini. Dia tuh ininya advisor teknologinya, yaitu dari toko kripto gitu ya. Jadi secara tim sih menurut gue ya mumpuni lah ya gitu. Gue nggak bilang super hebat juga ya, maaf ya timnya Nanobyte ya. Soalnya kan di kripto banyak banget gitu kan yang superhero di blockchain gitu. Cuman untuk ukuran Indonesia ya mumpuni lah. Itu yang pertama gue lihat ya dari dari timnya itu, dari si Sinarmasnya itu gitu. Yang paling menonjol kan Sinarmas grup konglomerasi di kita yang gede lah lumayan gitu. Jadi ngitung efek. Terus kedua itu gue pengen menyoroti masalah tadi ke satu dia tuh BSC ya, Binance Smart Chain. Nah, yang kedua tuh dia produknya apa aja sih gitu. Nah, dia itu ada investment tuh ntar ada Nanovest gitu. Dia kerjasama dengan Sinarmas tentu saja ya, ini Sinarmas kayaknya beneran ini nih full power. Kayak beneran biayain banget nih. Yang kedua ya investment tuh kita invest kayak trading gitu. Jadi kita tuh bisa jadi sini tuh kayaknya platformnya bakal ada platform trading tapi bukan hanya kripto kalau nggak salah, bisa juga saham. Ini nih. Ya. Yang kedua itu ya payment. Kalau payment ya kayak mobile payment lah gitu ya. Gitu, dan many more. Nah ini di sini ada Agate nih kebetulan. Agate tuh gue pernah ngobrol sama CEO-nya dulu, nggak tahu masih dia nggak ya. Si Agate itu perusahaan game developer di Bandung gitu. Ya, di situ ya, di Sumarekon kalau nggak salah ya. Ya, di Sumarekon kalau nggak salah kantornya. Sumarekon Batu. Siapa namanya lupa. Dia kayaknya itu ya, mau bikin play to earn kali Pin. Kayak metaverse gitu. Terus di sini dia cerita ya project background-nya ya di Indonesia itu yang unbank itu masih banyak 50% gitu, harus dibantu dengan blockchain. Nah ini sebenarnya gue yang paling pengen gue komentari ini masalah regulasi Pin, gitu. Nah tapi kalau udah kayak semacam didukung sama Sinarmas ya kan perusahaan gede, harusnya ya secara regulasi harusnya udah lumayan clear lah ya gitu. Soalnya dia di sini juga mention tuh Bapepti gitu kayak gitu. Ini menarik nih, menarik secara gue pengen merhatiin juga koin-koin yang lokal tuh seperti TKO atau Pintu atau token, sama ini nih yang salah satunya si Nanobyte ini kan lumayan mungkin pemain gede lah istilahnya gitu ya. Nah, ntar efek regulasinya kayak gimana? Itu justru gue yang paling tertarik, gue pengen taunya itu. Dan so far selama ini masih oke-oke aja ya gitu. Tuh ya. Berikutnya dia tuh nih cerita ini kayak dia sebenarnya pengen bridge, tujuannya tuh pengen jadi jembatan atau bridge atau pintu. Katanya dia itu tujuannya itu pengen ini drive crypto adoption by bridging crypto with traditional finance. Jadi dia tuh pengen menjadi jembatan antara finansial yang seperti bank sekarang, tradisional bank, dan dengan dunia kripto. Ya itu sebenarnya itu sesuai visi si Cardano juga, Charles Hoskinson. Kita tuh si kripto sama tradisional finance kayak bank tuh kita nggak, kasarnya nggak bermusuhan lah, tapi
bakal koeksis. Gua tuh salah satu orang yang percaya di masa depan tuh, dan mungkin bukan masa depan gimana, jauh banget. Kripto sama tradisional banking itu bakal koeksis gitu, nggak akan saling ngebunuh gitu. Ya. Itu investment bridge-nya dia bakal bikin platform buat trading kan, kripto, terus buat stock trading dan aset trading. Jadi ini sebenarnya bakal jadi kayak itu juga lah ya. Gua nggak tahu nih yang dibikin tradingnya itu decentralized apa kayak Pintu atau kayak toko kripto. Gua belum tahu sih. Kalau ada yang tahu silakan komentar teman-teman. Udah berikutnya yaitu dia bakal bikin credit card yang berbasiskan token CNBT-nya. Terus e-money, ya e-money kayak GoPay, yang lain-lain. Dan kedepannya financial service yaitu insurance sama loan gitu. Jadi fintech lah intinya mah gitu. Dan gua suka sih di si Nanobyte ini dia itu bridging gitu. Bridge-nya itu yang justru kan permasalahan kripto itu gua tipikal orang yang kripto sama apa tradisional finance tuh pengennya koeksis gitu. Udahlah nggak usah di adu-adu gitu buat gua. Jadi yang paling bagus ya bridging buat gua, bridging ke traditional finance kayak gimana, dan itu tantangannya bukan hanya teknologi, bukan hanya filosofi gitu, tapi ke apa ya itu berhasil nggak gitu, koeksisnya itu sih menarik menurut gua. Ya udah sih, ntar kedepannya si Nano Byte token itu holdernya bakal apa sih, ini bakal ini nih, kalau beli kripto di platformnya si Nanobyte bakal dapat reward si NPT gitu, atau aset kelas yang lain misalkan apa saham gitu, rewardnya NBT gitu. Ini juga pakai e-walletnya NBT gitu. Ntar juga nih pas apa tuh ini kalau ada financial offeringnya kita dapat diskon lah bla 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 lah, intinya mah gitulah ya. Iya. Ini juga ntar juga ada inilah, udah pasti ada tuh kalau di sini gue lihat sih applied in our CeFi and DeFi, berarti dia itu nggak hanya CeFi centralized exchange kayaknya ya, centralized finance sorry, tapi bakal DeFi juga, decentralized finance gitu. Menarik sih. Intinya benar-benar nge-bridging nih. Nah, dan governance token. Teman-teman buat yang nggak tahu, governance token itu kayak kepemilikan saham perusahaan lah sebagai buat voting ya, teman-teman. Jadi kalau kita punya NBT, kita punya hak untuk vote gitu. Ya udah di ini dijelasin dia investment bridge, terus payment bridge seperti tadi di atas. Nah, terus kita lihat lagi di roadmap-nya Pin. Ini kayaknya baru sih ya Pin ya. Kalau gua lihat roadmap-nya ya. Dia itu Q4 itu launch of investment platform belum kan? Sekarang baru sekedar promosi aja kan? Ya, ya. Tapi kayaknya mungkin bakal di launch, mungkin trading platformnya apa gimana gitu. Q4. Jadi ini bener relatif baru. Dia baru ada di Q4 rencananya gitu. Nih kayak trading ya bener tuh, ada trading cashback dan diskon untuk holder NBT. Intinya sih ini mau bikin toko kripto atau Pintu sih. Bener sama ya, tapi nggak apa-apa lah biar banyak saingan. Itu apa kabar itu yang lama itu? Yang mana? Kawan lama. Itu Indo apa gitu. Oh. dia kayaknya nggak ada gimana ya. Coba itu legend banget itu ya. Kita jangan lupakan itu. udah ganti ini kan, udah revamp juga. Apa? Tampilan dari revamp tampilan. Oh gitu. Tapi juga. Enggak ini fitur masih belum nambah banyak sih. Nggak ada rencana kayak gini kayak toko kripto gitu. Ada staking, ada apa? Kayaknya bakal menurut gua. Masa sih diem aja? Ya udah ini Q1 listing in CeFi, mungkin bakal di listing di nggak tahu di Pintu apa di toko kripto apa di Binance, kali kalau banyak duitnya di Binance gitu. Terus staking gitu. Nah, ya ke atasnya ya ini. Jadi ya buat teman-teman
kalau udah baca ini slide papernya ya ini baru banget ya buat tim Nanobyte. Saya nggak tahu developmentnya udah sampai mana ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat ya masih baru, masih rencana ya, maupun mungkin kontrak tokennya udah dibuat, tapi soalnya udah diaudit sama Certic ini. Dan itu, nah ini nih distribusi tokennya ya. Ada community 53%, foundation 25%. Ini nih yang kita soroti itu biasanya tim sama advisor. Kan kalau community sama foundation ini sebenarnya buat perkembangan si NBT-nya ya. Nah, si tim itu di lock dia akan didistribute selama 4 tahun dan dia selama setahun sekali gitu. Jadi ya di lock ini lebih dari 6 bulan di locknya. Kalau kata teman kita tuh cari koin itu harus di lock minimal 6 bulan. Terus yang advisor juga 6 bulan minimal gitu. Jadi ya ini di lock, jadi nggak akan rug full menurut gua harusnya ya. Dan udah tadi secara tim dia bagus. Kira-kira komentar gua tentang Nanobyte begitu, Pin. Gimana, ada Alvin ada tambahan nggak? Jadi kita beli dat. Mana belinya, udah bisa beli belum? Belum. Belum. Ya. Ya kita lihat dulu lah. Kalau udah di pump ya janganlah. Iya. Bentar, dia supply-nya itu kan dia sekitar 10 M nih. 10 miliar gitu. Jangan ngimpi ya $1 ya teman-teman. Kalau $1 udah 10 miliar, biasanya di pump kayak toko kripto paling juga. Jadi $500 juta lah di pump sampai situ, ya walaupun turun lagi ya berarti sekitar berapa tuh? Kalau harganya kalau si pintu berapa deh kemarinnya pintu? Lupa deh. Di sini ada nih. Cek aja. Paling segitulah targetnya. Kan pintu sempat ngepump sampai berapa kemarin dolar? Ya, lupa lah. Sampai 100 kali lipat lah. Di sini belum kelihatan. Ya udah, nih total supply-nya aja nih 30 miliar. Harganya itu 183. ya, tapi ini mah total dong, masa lebih dari Binance. Ini mah total kan belum keluar gitu ya. Dia circulating supply-nya belum ada sih, tapi harganya kayaknya didumping nih. Iya benar. Sempat $2 tuh, sempat $2. Iya. Nah iya di sini juga didumping sini, yakin lah biasalah listing pertama kali. Tapi menurut gue ya ya nggak tahu ya kalau totalnya $10 miliar, tapi kan circulating supply-nya bukan $5 miliar lah, setengahnya misalkan ya, atau $5 miliar aja ya, kalau 0,1 paling pin gitu. 0,1 itu juga udah 500 jutaan lah. Gitu. Ya. Ya teman-teman kalau mau beli nanti di list lagi aja ya. Iya, kayaknya mungkin di toko kripto ya, mungkin ya di listingnya, atau di DeFi atau di Pancake bisa aja sih, dia kan BSC dia. Okay. Ya oke teman-teman, ya. Mungkin segitu dulu pembahasan dari kita ya. Nanti teman-teman kalau mau beli silakan di riset lagi sendiri ya. Iya, riset lagi ya. Kita mah sekedar komentar. Ya. Oke. Oke, Dad. Ya. Cukup malam ini? Cukup. Oke, teman-teman. Thank you semua. Kita ketemu lagi besok. Nah.